warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Erlinda dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7F. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Muqasid Syariah, saya akan menyampaikan materi terkait tentang urgensi etika bisnis dalam perspektif Muqasid Syariah, sumber, konsep, dan penerapannya. Yuk simak video selanjutnya. Etika bisnis berdasarkan sumber. Menurut Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan bahwa etika dan bisnis tidak dapat dipisahkan. Mereka hanya seperti pengetahuan dan etika, politik dan etika, air dan etika. Kemudian menurut pendapat Harahap menyampaikan bahwa etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut pendapat Ernest Septianisi menyampaikan bahwa segala perilaku bisnis dalam bertransaksi seharusnya tidak sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diperoleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat prinsip-prinsip etika bisnis yang dikenal di dalam Al-Quran. Yang pertama, bisnis harus didasari keridhaan dan transparansi antara kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, bisnis tidak diperbolehkan mengandung intrik ribawi. Ketiga, kegiatan transaksi dalam bisnis memiliki fungsi kontrol sosial, baik melalui zakat ataupun sedekah. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan pengurangan hak terhadap suatu benda atau komoditas yang diperoleh dengan alat takaran atau timbangan karena akan merugikan pihak lain dan merupakan perbuatan kezaliman. Kemudian yang kelima, menjunjung nilai-nilai tawazun baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyepakati tindakan ketidakadilan dan kerusakan. Kemudian yang keenam, pihak pelaku bisnis dilarang berbuat aniaya atau curang terhadap dirinya maupun terhadap pembisnis yang lain. Kemudian pada tampilan selanjutnya terdapat konsep Muqasid Syariah. Menurut Yusuf Qaradawi, salah satu maksud syariah atau Muqasid Syariah adalah terlaksananya keadilan. Terdapat tingkatan Muqasid Syariah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Al-Muqasid Daruriyat, yang kedua ada Al-Muqasid Hajiyat, dan yang ketiga ada Al-Muqasid Tahsiniyat. Untuk tingkatan pertama ada Al-Muqasid Daruriyat. Daruriyat ini lebih menekankan kepada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini jika tidak dipenuhi dengan baik maka akan berpengaruh dan mengancam keselamatan di dunia maupun akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua ada Al-Muqasid Hajiyat. Hajiyat ini lebih menekankan kepada kebutuhan sekunder atau penunjang. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik, tidak akan berpengaruh pada keselamatan tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup. Kemudian tingkatan yang ketiga ada Al-Muqasid Tahsiniyat. Tahsiniyat ini lebih menekankan kepada kebutuhan komplementer atau pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik maka tidak akan berpengaruh pada keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan hidup bagi manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa ia memiliki kemaslahatan dan keselamatan pokok yang telah disepakati dan mencakup 5 hal. Yang pertama ada menjaga agama. Menjaga agama ini sebagai alasan untuk diwajibkannya berdakwah di jalan Allah. Dan kemudian yang kedua, menjaga jiwa sebagai alasan diwajibkannya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan hidupnya. Kemudian yang ketiga, menjaga akal sebagai alasan diwajibkannya untuk belajar ilmu sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan, yaitu sebagai alasan menjaga kualitas keturunan, dan diharamkan untuk perzinahan serta perkawinan sedara. Kemudian yang kelima, menjaga harta sebagai alasan diwajibkannya untuk memperoleh harta yang halal dan mengelola serta mengembangkan harta atau kekayaan dengan baik. Selanjutnya ada implementasi etika bisnis, yaitu patonah, tablik, sidik, amanah, hifz adin, hifz nasl, hifz naf, hifz aql, hifz mal. Kemudian yang terakhir ada etika bisnis berdasarkan Muqasid Syariah. Yang pertama, menjual barang dengan memperhatikan norma agama. Kedua, tidak menjual barang yang mengancam hidup manusia. Ketiga, tidak menjual barang yang memabukkan. Yang keempat, tidak menjual
barang yang menjurus pada prostitusi, kemudian memperoleh harta dengan cara yang halal. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.